Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Injan Akbar Saputra, NIM 07181060 dalam mata kuliah struktur kekerasan jalan. Kali ini saya akan melakukan perencanaan perkerasan lentur dengan metode Bina Marga MDPJ 2017. Pada yang pertama yaitu rencanakan struktur kekerasan lentur dengan data sebagai berikut. Yang pertama adalah 1x1 dengan LHR yaitu 2000 kendaraan per hari. Yang kedua adalah 1.2 yaitu bus besar itu 1650 kendaraan per hari. Yang kedua adalah 1.2 truk sedang 2 sumbu dengan 500 kendaraan per hari, dan 1.22 truk 3 sumbu yang 500 kendaraan per hari. Dan yang kelima yaitu 1.22 strip 222 itu truk semi trailer dengan jumlah kendaraan yaitu 500 kendaraan per hari. Dengan data perencanaan yaitu fungsi jalan arteri primer dengan tipe jalan 4/2 UD, umur rencana 20 tahun, pertumbuhan kendaraan 70% per tahun, nilai M untuk semua lapis fondasi adalah 1, nilai CBR dasar hasil uji JCPT 6%. Yang pertama dalam menghitung perkerasan lentur metode Bina Marga yaitu pertumbuhan lalu lintas I yang diketahui yaitu 5,14% atau 0,0514 pada daerah Kalimantan. Pertama adalah R 2019 sampai 2021 dengan rumus 1 plus 0,01 I pangkat UR yaitu tahun rencananya dikurang 1 dibagi 0,01 dikali I. Maka dari 2019 sampai 2021 yaitu 2,0005, dan dari R 2022 sampai 2039 didapatkan hasil 18,0788. Nah, dari nilai R tersebut maka dilanjutkan dengan mencari faktor distribusi jalur dengan DL-nya yaitu 0,8 dan DD-nya 0,5. Maka dilanjutkan dengan menghitung nilai ESA-nya dengan jenis kendaraan yang sudah diketahui dengan jumlah kendaraan yang sudah diketahui, yaitu dengan hasil totalnya itu 4,84 kali 10 pangkat 7 dengan contoh perhitungan ESA sama dengan jumlah HAR JK dikali PDF JK dikali 365 yaitu 1 tahun dikali DD dikali DL dikali R. Itu pertama HAR 2019 yaitu 2 dikali 1 ditambah 0,0514 yaitu region Kalimantan tadi baru dipangkat 3. Yang kedua yaitu LN 2022 yaitu pada kolom ketiga yaitu LHR 2019 dikali 1 ditambah 0,0514 dipangkat 5, maka didapat hasil 2569,63. Dan dari perhitungan tadi selanjutnya dicari nilai pada tabel 5 dan 6. Pada tabel 4.4 nilai FDF masing-masing jenis kendaraan niaga.
yaitu faktual dan normal. Maka dari didapatkan data tadi, didapatkan perhitungan, yaitu pada kolom 3 dikali 5 dikali 365 tadi dikali 0,5 dikali 0,8 dikali R 2019 sampai 2022. Dan selanjutnya yang 2022 sama juga, itu 4 pada tabel keempat dikali tabel ke-6 dikali 365 dikali 0,5 kali 0,8 kali R 2022 sampai 2039, maka didapatkan 5,6 kali 10 pangkat 6. Setelah didapatkan nilai ESA-nya, maka dapat ditentukan tipe pekerasan jalan pada tabel 3.1 pemilihan jenis perkerasan. Didapatkan hasil ESA dalam 20 tahun sebagai berikut, yang tadi didapatkan di tabel 4,84 kali 10 pangkat 7. Maka tipe pekerasan yang digunakan yaitu rentang lebih dari 30 sampai 200 dengan AC dengan CBT ESA pangkat 5. Selanjutnya yaitu tentukan segmen tanah dasar dengan CBR design 6%. Selanjutnya tentukan struktur pondasi kekerasan pada bagian desain. 2. Desain pondasi jalan minimum, yaitu dengan CBR design yang tadi 6%. Kelas kekuatan dasarnya dan kekerasan lentur, tebal minimum kekerasan tanah dasar yang 0, kekerasan kaku stabilitas momennya 300. Selanjutnya tentukan struktur kekerasannya yang pada bagian 3 desain kekerasan lentur, opsi biaya minimum CBT. Pada ini ditentukan jenis-jenis lapisannya, yaitu yang pertama jenis permukaan pengikatnya yaitu AC, jenis lapis pondasinya semen treated base atau CBT. Yang selanjutnya adalah AC WC dengan tebal 40, AC BC 4 yaitu dengan tebal 60, AC BC atau AC base dengan tebal 100, CBT 3 dengan tebal 150, fondasi agregat kelas A 150 dengan total tebal yaitu 500. Dan selanjutnya digunakan bagan desain 3B, desain pekerasan lentur aspal dengan lapis fondasi berbutir dengan jenis lapisan ACWC dengan tebal 40, ACBC dengan tebal 60, AC base dengan tebal 180, LPA kelas A 300 dengan total tebal yaitu 580. Dari lapisan tersebut selanjutnya tentukan standar drainase bawah permukaan, itu dengan nilai M tadi 1. Maka dengan rumus tebal desain lapis fondasi sama dengan tebal perhitungan dibagi nilai M nya, yaitu 500 dibagi 1 yaitu 500. Selanjutnya tetapkan kebutuhan daya dukung tepi perkerasan dengan D, tebal lapis perkerasan itu sama dengan 40 ditambah 60 ditambah 180, yaitu adalah 280 mm. Dengan nilai S, tebal permukaan tanah dasar yaitu 0 mm, C nya tebal lapis penopangnya 600 mm. Selanjutnya tentukan kebutuhan lapis sealing bahu jalan dengan CBT tanah dasar 7%, beban gandar kumulatif 20 tahun yang didapatkan sebelumnya yaitu 4,84 kali 10 pangkat 6,
Dari struktur pemukaan lajur utama 600 mm lapis penopang dengan jenis lapisnya adalah AC base 40, base nya 60, AC base nya 100, PBT nya 150, LTA kelas A nya 150. Selanjutnya beban rencana bahu jalan dengan CBT tanah dasar sama dengan 6%. Beban dalam kumulatifnya tadi 4,84 kali 10⁻7. Beban rencana bahu jalannya 10%, yaitu 4,84 kali 10⁻6. Selanjutnya menyiapkan fondasi yang sama dengan lajur utama diperoleh daya dukung fondasi perkerasan bahu jalan ekivalen 6%. Pasang LFA kelas A di bawah LFA kelas S dengan tebal 300 mm, yaitu dari 500 kali kurang 200 di bawah lapis permukaan LFA kelas S. Maka dapat disimpulkan perkerasan jalan yang digunakan yang pertama adalah perkerasan bahu jalan dan perkerasan lajur utama. Dari perkerasan lajur utama disimpulkan kalau yang digunakan adalah LFA kelas S, yaitu dengan tebal 200, LFA kelas A 300, LFA kelas fondasi 600. Perkerasan utamanya yaitu AC WC nya 40, AC WC nya 60, AC base nya 60, AC base nya 100, PBT nya 150, LFA nya kelas A 150, lapis penopangnya yang tadi dapat yaitu 600. Maka dapat digambarkan tebal lapis fondasi perkerasan sebagai berikut dengan data yang sudah dibacakan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.